Baik Ustaz, kita lanjutkan informasi hari ini. Hanya karena kesal tidak ada sabun saat akan mandi, seorang pria di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, tega menganiaya istrinya. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka akibat dihantam tersangka. Satuan Reserse Kriminal bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahyang, Bengkulu membekuk Bima Ariansyah, 19 tahun, warga desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi, Bengkulu. Ia diamankan akibat melakukan penganiayaan terhadap sang istri. Ironisnya, tindakan keji tersebut dilakukan hanya karena tidak ada sabun saat ia akan mandi. Pelaku yang emosi kemudian menghantamkan kepalanya ke kepala korban sebanyak 6 kali. Kita melakukan penyelidikan, hasil dari penyelidikan didapatin bahwasanya hidung dari si pelapor atau istrinya itu mengalami pembengkakan dan goyang. Kita sudah melaksanakan visual dan hasilnya ada pembengkakan di pelipis kiri kanannya, juga ada hasil lebaman gebukan dari suaminya tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 15 juta rupiah. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu. Astagfirullah. Ustadz, bagaimana Pak Ustadz melihat hal ini? Bukankah seorang suami ini seharusnya membimbing istri yang hilaf atau terlupa mungkin begitu ya? Bukan malah menganiaya Ustadz. Masya Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Betul Mas Asran, kita ingatkan oleh ayat Allah, dan pergaulilah istrimu dengan sebaik-baiknya. Membimbing, ya, kemudian memberikan haknya sebagai seorang istri dan lain sebagainya, agar kita sebagai suami mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, terkadang persoalan itu justru persoalan yang kecil. Tadi karena sabun tidak ada. Namun bukan persoalan sabunnya, bukan persoalan materinya, seringkali karena di sini, yaitu kelabilan emosi. Mudah terbawa kepada emosional dan kemudian disulut oleh hal-hal yang notabene mungkin menguatkan lagi untuk terus memberikan keburukan kepada pasangannya. Karenanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal kaziminal ghaidh. Orang terbaik di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah, menahan emosi. Bahkan siapa yang mampu menahan emosinya? Di saat ia mampu melampiaskannya, apa yang Allah siapkan ternyata adalah bidadari yang disukainya di dalam surga. Mudah-mudahan suami dan istri cepat menyadari antara hak dan kewajibannya, sehingga apa yang tadi terjadi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, insya Allah. Insya Allah Ustaz. Namun Ustaz, seperti apa sebenarnya pandangan Islam dalam kita sendiri dalam membina rumah tangga Ustaz? Rumah tangga itu Mas Asran berlangsung wallahu a'lam. Waktunya sangat panjang. Kemudian apa yang terjadi pun kita tidak tahu. Karenanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, inti dari antara suami dan istri adalah menunaikan hak dan kewajiban. Ketika masing-masing menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik, insya Allah Allah jaga kehidupan rumah tangganya dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Satu saja abai terhadap hak dan kewajiban berkemungkinan menyulut emosi. Namun jika suami itu dewasa, matang, suami mampu menahan emosinya, tentunya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karenanya Allah di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai menyiapkan surga khusus untuk keluarga. Jannati adnin yadkhulunaha. Masya Allah. Surga untuk keluarga. Silakan Anda masuk ke dalam surga bersama istri Anda, bersama suami Anda, bersama anak keturunan Anda. Begitulah penghormatan Allah kepada suami dan istri yang menunaikan hak dan kewajibannya hingga ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi intinya juga bangun komunikasi yang baik. Jika satu orang yang salah harus diingatkan baik-baik begitu Ustaz ya.